panas-panasan buat ketemu Jokowi? Pengen lihat aja. Udah pernah ketemu. Pengen ketemu. Udah 3 kali di mana aja, Mbak? Dulu di Pardasuka di Pujodani, terus yang mana? Wais Kampung. Nah, di sini setiap Jokowi ke sini. Kenapa ada rasa suka tersendiri kan? Aku Mengenang sosok Jokowi seperti apa? sederhana. Dan neko-neko sih, tapi nggak tahu kalau ya. Kagum aja ya, Kagum aja. sama kinerjanya beliau Iya. selama 10 tahun ini memang luar biasa. Ada bekasnya. Jadi presiden ada bekas. Iya senang banget ya. Sampai gemetar. Sampai nggak bisa. Sampai Kata Mas sampai gemetar. sampai gosong perutnya. Sosok Jokowi yang pilih di sini. Gimana? Nyangka nggak? Nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka. Lu mengenang sosok Jokowi apa sih? Baik hati, terus wibawa, terus banyak kebaikannya lah. Semoga anaknya bisa jadi Kebaikannya lagi. apa Bu tuh yang dirasakan untuk pembangunan di Pesawaran sendiri mungkin? Jadi Lampung. Bersewu. Sewu. Nah, Mas Kaisang ada kegiatan lain karena kita kan banyak kegiatan ya, ada ketemu juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat seperti itu. Ini kita tadi betul sebelum Pak Jokowi ke sini tadi kita sosialisasi dengan bahwa Pak Jokowi akan ke Kabupaten Sewu, beliau titip Pak Jokowi, beliau titip juga Presiden Kabupaten Sewu. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Bang. Kalau tadi dan selama ini kan kebetulan saya juga di samping pengurus IKAPI juga termasuk bagian dari ketahanan pangan, relawan dari pasar jual dengan sama Penunuk dan Zamro, bahwa sebenarnya sih untuk harga sih tidak begitu terasa ya. Mungkin karena sudah terbiasa ada kenaikan yang sifatnya kontinu jadinya tidak terasa karena memang kebutuhan. Namun sebenarnya sih kalau bisa sih kenaikan harga itu bisa dikendalikan dengan cara tadi ya. Kan pemerintah sudah punya badan yang badan ketahanan pangan. Itu coba dioptimalkan lah. Dan kemudian diratakan, kebetulan anggota kami Bu Nunu juga sudah mendaftarkan ke PPI. Juga belum terverifikasi. Harapan kami kalau anggota kami ada yang punya agen minyak kita atau yang lain itu kan bisa menjadi harapan para pedagang bisa belanja pada kami dengan lebih murah kan begitu. Cuma di sini memang dengan adanya ya maaf ya dengan adanya MBG ini ternyata juga terkadang malah justru ya ada nilai positif pada nilai negatifnya karena terkadang mereka tuh mengambil di tempat-tempat di grosir langsung sehingga di pengecar itu juga terkadang malah justru malah nggak laku diaplikasikan. Jadi sebenarnya kan lebih ditata bagaimana agar supaya dengan adanya MBG yang memang penyerapan cukup besar untuk pengadaan makanan bergizi itu menggandeng lah ya perang-perang kecil itu diajak bagaimana untuk mendistribusikan lah dengan dikasih aturan harga harus sekian kan begitu. Tapi ternyata sampai sekarang nggak pernah dilibatkan sehingga akhirnya hanya orang-orang tertentu yang kaya makin kaya karena ya memang yang punya modal orang-orang yang kaya. Jadi selama ini dagangan tidak laku. Ya kurang lakunya karena dengan adanya penyerapan MBG yang mestinya harus ada nilai tambah tapi justru nggak terasa, justru malah terkesan karena mereka sudah belanja di tempat grosirnya malah justru terabaikan ya agak sepi juga malah. Di sini terus terang ya juga misalkan ya, ini untuk yang retailnya sangat sepi. Kalau untuk grosir masih jalan, karena memang grosir itu dibelanja oleh orang-orang retail itu. Partai besar. Iya. Terus harapannya sendiri? Harapan kami Mbak sebenarnya pemerintah itu sebenarnya juga lebih kalau boleh ya seperti MBG itu justru diberupakan mungkin ya bantuan langsung lah ke orang tua wali murid dengan verifikasi yang memang akuntabel yang tidak bisa dihapusi itu berupa uang. Karena apa? Untuk orang tua yang anaknya sekolah 3 orang tadi itu di sekolah ini, sekolah B, sekolah C, yang sekolah C MBG tidak bisa dimakan. Sekolah B malah nggak suka karena masalah nggak cocok. Hanya yang C yang bisa dimakan. Ya, beda ketika
dikasihkan bantuan tunai langsung kepada orang tuanya, 3 anak tadi misalnya 10 ribuan, 30 ribu dibuat masak buat sekeluarga, alhamdulillah itu malah cukup. Berikan tempe, gereh, itu kan bergizi juga semuanya. Daripada lewat MPQ yang katanya memang ada sistem yang bagus, tapi di hilirnya justru malah terkadang ada dapat cuman nasi yang nggak ada lauknya, roti doang seperti itu kan ya. Artinya sampai sekarang pedagang Semarang tidak merasakan apapun manfaat MPQ. Kurang begitu, kecuali mungkin kalau untuk yang grosir yang memang sudah ada kerjasama dengan penyedia gizi tadi, mungkin itu agak lumayan, tapi kalau nggak ada kerjasama justru malah terkesan malah kayak semacam tertinggalkan. Pak, terus kembali ke harga tadi Pak, yang masih mahal apa Pak? Saat ini yang mahal. Coba Bu. Sing mahal apa Mbak Narsi? Sing Pati agak naik. Tepung terigu ya? Tepung pati ya? Iya, naik. Berapa Pak? Tepung Berapa Bu? pati. Tapioka. Tapioka berapa? Ndake piro, Mbak? Pati kanji itu 40.000 Satu sak. satu saknya. Kalau ini kelihatannya normal-normal. Plastik itu Plastik ya naik. Plastik naik. Naik plastik dari kemarin tuh naik terus. banyak. Plastik Yang banyak. dampak itu. Bawang merah itu juga Bawang. sekarang masih mahal. Bawang putih tuh, Bu. Bawang putih. Bawang putih, bawang merah naik semua. Iya. Sampai naiknya 10.000, 12.000 per kilo. Itu pun sebenarnya juga tidak mengurangi daya beli untuk yang grosir karena memang kebutuhan. Walaupun kepaksa tetap dibeli. Oh, jadi pemantauan ini juga nggak di pasar di luar Kanjengan aja, tapi di seluruh kota Semarang. Seluruh kota Terus Semarang. Pantau terus tiap bulan. Jadi kami kebetulan kan memang relawan ketahanan panganan. Jadi punya link di seluruh pasar Kota Semarang. Pasar Banyumani, pasar Iya, Iya, semua. terafiliasi semua, terkoneksi. ada berapa anggota? Ada mah ada Cuma dua pasar. yang aktif bisa 20-an. Oh, Yang aktif 20-an, 20 pasar. Kalau anggota pedagang Anggotanya kalau jumlah pedagangnya. Wah ya kalau Sekali itu. anggota dekat. Oh, nggak bagi cuma tidak banyak sih anggotanya, kalau tidak banyak. Yang suka organisasi aja yang ikut gitu. Ikatan Pedagang Pasar. Kan ada API itu, Asosiasi Pedagang Pasar itu ada. Bisa dijelaskan untuk kondisi minyak kita di pasar seperti apa? Iya, Dan sebagai minyak. pengurus sekaligus pedagang. Iya. Saya sebagai pengurus dan pedagang langsung. Tapi saya nggak pernah dapat jatah dari pemerintah untuk minyak goreng minyak kita. Saya sudah daftar sampai 2 kali, tapi sampai sekarang nggak pernah dikasih minyak itu, nggak pernah. Tapi kanan kiri saya sudah dapat semua, malah justru saya yang besar nggak pernah dapat itu. Dan saya sudah minta beberapa kali, telepon juga, tapi luput terus dari minyak itu. Sampai sekarang harga minyak itu kalau subsidi kan murah, tapi kalau saya dapatnya dari pengecer maupun apa kan harganya mahal. Bisa 215 itu per dusnya. Berarti kalau per kilo? Per kilonya ya 200 kurang, per liter 200 kurang ya. Nah tapi kan jual saya juga bisa mahal kemana gitu, naik terus. Tapi kenapa kok saya enggak pernah dijatah sama Bulog gitu? 1, saya pengurus. 2, saya sudah jualan. Sudah daftar berkali-kali sampai 2 kali, tapi tidak pernah dapat. Nah, Barangnya mungkin barangnya ada. Kalau teman-teman dapat, kenapa saya enggak dapat? Katanya belum izin, belum lapor. Tapi saya sudah berkali-kali. Saya telepon, lewat apa. Tapi sampai sekarang enggak pernah dapat sama sekali. Terus ada teman yang senasib seperti itu, pedagang. Banyak mungkin ya, mungkin banyak. Tapi dia juga nggak mau ngomong sama saya. Lah saya yang
berani mengutarakan karena saya satu pengurus. Yang namanya pengurus itu kan gratis ya, organisasi nggak ada bayarannya. Jadi saya yang berani menyatakan berkali-kali selama saya jualan di sini, tapi tidak pernah sekalipun dapat jatah. Mungkin itu. Justru dapatnya dari? Justru saya dapatnya, saya dituntut dengan pembeli, saya beli sama agen Di pasar lain. Itu saya tidak pernah mengincipi dari pemerintah. Man itu yang bisa. Harganya juga mahal juga. Harganya juga sudah mahal daripada saya dapat jatah, gitu kan. Nah, dapat jatah kan mesti harganya murah. Kalau saya dapat harga murah, mesti kan tak jual murah. Tapi kalau saya sudah nempel sama anu lagi, kan saya nggak bisa jual mahal. Itu saya berinya di DRP toh. Itu kok dia punya banyak, tapi aku kok nggak pernah. Padahal itu kan subsidi. Saya kok nggak pernah dapat jatah sama sekali. Juga naiknya banyak. Kalau padi tadi berapa? Tepung padi itu dari 632 jadi 670 per sak. Per saknya. Naik 40.000 itu paling tinggi padi, tepung tapioka. Lainnya normal-normal sih, naiknya cuma sedikit, tidak terlalu banyak. Brambang itu 1 kilo tadinya 40 sampai 50. Bawang itu tadinya 28 jadi 38. Tapi ini saya lihat pasar tadi sekarang agak turun. Sekarang berambang itu sekarang jadi 45. Iya, bawang merah. 45 per kilo. Ini turun. Kemarin sampai 50. Baru turun kemarin. Terus lainnya minyak goreng subsidi normal harganya. Tapi ada di pasaran ada? Pasaran ada, kita Peludus Madut kita punya. Ada, iya. Terus harapannya apa? Harapannya harga perekonomian yang di pasar-pasar stabil ya. Jadi kan semua terjangkau masyarakat. Jadi kalau terbebani naik tinggi itu kan terbebani masyarakat juga. Kadang-kadang mereka biasanya beli berapa jadi dikurangi gitu. Larinya ke curah akhirnya. Tapi kondisi pasar omset naik atau turun sekarang ini? Yang agak turun karena sepi ya. Apalagi ini kan juga kenaikan kelas dari sekolahan.
dengar dia lagi nyari kepiting di tepi sungai itu, baru ada di situ buaya, terus disambar buaya itu tangannya. Digigit tangannya ya? Iya. Luka nggak? Luka parah. Luka parah ya. Terus kenapa nggak sampai kenapa-napa? Itu luka aja? Luka aja. Luka aja. Udah dibawa kemana dia? Dibawa rumah sakit kayaknya. Iya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.